Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cara menentukan ukuran sampel. Nah, cara menentukan ukuran sampel itu ada 3 cara. Yang pertama menggunakan tabel Kittredge-Morgan, yang kedua menggunakan tabel Isaac dan Michael, dan yang ketiga itu menggunakan rumus Levin. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tabel Kittredge-Morgan. Nah, misalnya di sini ada 1000 populasi, maka kita ingin menentukan berapa sampel yang harus kita ambil jika kita ketahui bahwa populasi itu sebanyak 1000 buah. Nah, berikut ini adalah gambar dari tabel Kittredge-Morgan. Nah, tabel ini sebenarnya bisa teman-teman dapatkan di internet. Oke, ini tabelnya. Di tabel ini ada yang namanya N, di mana N itu adalah jumlah populasinya, dan yang kedua ada yang namanya S. S itu adalah ukuran sampelnya. Seperti di soal kita tadi, banyaknya populasi itu ada 1000 ya. Maka kita lihat di tabel ini dengan N-nya yang 1000, maka ini dia N-nya. Nah, ini N yang 1000, otomatis berapa nilai sampel yang harus kita ambil? Ini dia, kita lihat di kolom S. Berarti ada 278. Jadi, sampel yang harus teman-teman ambil jika populasinya 1000 adalah 278. Kemudian, cara yang kedua menggunakan tabel Isaac-Michael. Ya. Ini tabel Isaac-Michael. Nah, di tabel Isaac-Michael ini ada sedikit perbedaan dengan tabel yang sebelumnya, di mana di tabel Isaac-Michael itu selain ada N, kemudian ada S, dan ada namanya signifikansi atau alfa. Jadi di sini ada yang 1%, ada yang 5%, dan ada yang 10%. Nah, signifikansi itu adalah taraf kesalahan atau kekhilafan. Jadi di sini bisa kita pakai 1%, 5%, dan 10%. Untuk menentukan itu tergantung dari kebutuhan penelitian. Biasanya untuk penelitian pendidikan cukup dipakai 5% sampai 10%, tapi yang paling sering dipakai itu ada 5%. Tapi kalau misalnya di dalam bidang kesehatan, maka alfanya harus semakin kecil karena biasanya berhubungan dengan nyawa manusia ya. Nah, sekarang misalnya masih sama, contohnya populasi kita itu ada 1000, ya, ini populasi kita ada 1000, kita ingin menghitung berapa jumlah sampel yang harus kita ambil jika kita menggunakan alfanya 5%. Nah, di sini ada N, kita lihatlah N-nya yang 1000 ya, jadi ini N 1000, karena tadi kita sepakat bahwa alfa yang dipakai itu adalah alfa yang 5%. Nah, ini dia, alfa yang 5%. Otomatis jumlah N yang harus kita ambil itu adalah 258. Jadi, di tabel Isaac-Michael ini kita harus memperhatikan yang namanya alfa. Kemudian, cara yang ketiga tadi ada yang namanya menggunakan rumus Slovin. Nah, ini dia rumus Slovin. Ini dia rumus Slovin, di mana rumus Slovin itu rumusnya adalah N besar. N besar itu adalah jumlah populasi ya. Di sini ada N besar atau jumlah populasi, kemudian ini masih N besar ya, dikali dengan D kuadrat. Nah, D itu adalah taraf kepercayaan kita tadi, atau disebut juga signifikansi. Jadi rumusnya adalah N sama dengan, N kecil itu jumlah sampel ya, N kecil sama dengan N besar dibagi dengan N besar tadi, dikali D kuadrat ditambah 1. Nah, contohnya di sini, misalkan jumlah populasi itu ada 125, dengan tingkat kesalahan yang dikehendaki 5%, nah ini yang 5% ini akan menjadi D kita ya. D itu 5%, maka banyaknya sampel yang harus kita ambil, tinggal masukkan ke rumus. Tadi adalah N dibagi dengan N dikali D kuadrat, berarti 0,5 kuadrat tambah 1. Maka hasilnya itu adalah 95,3. Karena 95,3 itu menurut atur pembulatan adalah 95, maka banyaknya sampel yang harus kita ambil saat jumlah populasi kita 125 adalah 95 buah sampel. Oke, untuk menentukan sampel cukup sampai di sini. Terima kasih.